Kenapa pun diceritain? Kuda kayu. Oh, kuda kayu. Ampun, semarahin pun. Selanjutnya Pak. Oh, ini cacar. Yes, sampai cacar. Akhirnya sampai cacar juga. Sampai cacar akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawila dan rumah dalam gang. Cerita Cacar. nomor berapa ya? Nomor banyak ini. Cerita Yes. berikutnya. Dia sakit cacar. Sayang 4. 4 ya Pak ya. 4. Banyak pun. 3. Dilihat sih cerita keberapa ini. Bila daftar isi. Daftar cerita ya. Ini loh Pak. Ini. Sereng. Ini Sudah. di depan itu ya. Nah ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cerita 15. 44. Oh, 44. Oh, ini halaman cerita cacar, cerita ke-14 ada di halaman 44. Coba halaman 44. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cacar. Kemarin pulang sekolah aku ke rumah Farida. Aku panggil tapi dia tidak keluar. Waktu aku membuka pintu pagar, maknya keluar. Wila, Farida tidak boleh keluar. Dia sakit cacar. Cacar? Sakit apa itu? Ya Bude, tapi Ida boleh main boneka? Boleh, tapi harus main sendiri, tidak boleh main dengan Wila. Kalau main bersama, kamu bisa ketularan. Sekarang pulang saja. Kalau sudah sembuh, baru main bersama lagi, kata maknya Ida sambil melambaikan tangan. Cacar itu kena virus. Jadi iki kulite bintik-bintik melepuh, ada cairan nanai. Badannya demam tinggi, panas. Terus keluar bintik-bintik dan cairan nanai. Jadi aku main sendiri di rumah. Ida juga main sendiri di rumahnya. Padahal aku ingin memperlihatkan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip di pohon cemara. Pak membawanya pulang dari kantor tadi sore. Kabelnya yang panjang dililitkan di pohon, lalu dinyalakan. Aduh, bagusnya. Ida pasti suka. Tapi dia sakit cacar, tidak boleh keluar rumah. Aku duduk sendiri di depan pohon cemara, melihat lampu yang kelap-kelip itu. Kok pulang tidak jadi main dengan Farida? Tidak boleh, Mak. Loh, kenapa? Kata Bude ku ibu Farida. Wila nek manggil ibu Farida iku Bude. Kata Bude, Farida sakit cacar. Jadi dia main sendiri di rumah. Oh, betul itu. Kalau kena cacar, Farida harus di dalam rumah, tidak boleh main dengan orang lain. Oh, ini Farida main. Oh, itu Farida ini. Ini Wila iki nang pager. Iki mae Farida. Kenapa, Mak? Karena nanti ketularan. Tapi Bude, cacar itu penyakit yang hanya menyerang sekali saja.
Kalau sudah pernah kena tidak akan kena lagi. Bude pasti sudah pernah kena cacar. Mak juga dulu waktu kecil pernah kena cacar. Sekarang kalau dekat-dekat yang sakit cacar, mak tidak kena lagi. Jadi nek sudah pernah kena penyakit cacar, itu sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imune sudah bagus. Jadi nek ada penyakit cacar lagi gak ketularan. Bisa juga pakai imunisasi atau vaksin. Jadi badannya imune bekerja dengan baik. Enten virus cacar lagi, penyakit cacar lagi, gak ketularan. Kalau ketularan? Kalau Ya, ketularan? badannya demam sakit menggigil. Aduh, badanku sakit semua. Terus bentol-bentol. Kayak ibu, Bapak. Kayak ibu. Ibu dulu pernah kena cacar. Itu kan iya, masih. Saya coba anak dekat sama ibu, Pak. Wow. Cacar itu penyakit yang hanya menyerang sekali saja. Kalau sudah pernah kena, tidak akan kena lagi. Bude pasti sudah pernah kena cacar. Mak juga dulu waktu kecil pernah kena cacar. Sekarang kalau dekat-dekat dengan yang sakit cacar, mak tidak kena lagi. Aku, mak, kamu belum, Wila. Aku mau kena saja ya, mak. Oh, sebaiknya tidak kena. Seperti penyakit lain, cacar itu buat badanmu tidak enak. Badan panas, lalu nanti muncul bintil-bintil. Bintil-bintil itu bintik-bintik itu. Benjol-benjol. Lalu nanti muncul bintil-bintil di seluruh badan, kadang-kadang sampai kepala. Di dalam bintil-bintil itu ada air, rasanya gatal. Kalau digaruk, bintil-bintilnya pecah, jadi luka, dan bisa meninggalkan bekas. Sakit cacar itu betul-betul tidak enak, Wila. Tapi kalau kena cacar aku bisa main sama Farida, mak. Kalau kalian sama-sama kena cacar, kalian juga tidak bisa banyak bermain. Karena badan kalian demam, gatal-gatal. Aduh. Sabar saja. Tidak lama Farida sembuh. Sekarang baca buku saja. Atau main dengan ayam kuning kecil sekali. Di mana dia? Ayam kuning kecil sekali ada di luar. Kelihatannya dia sedang sibuk mengorek-ngorek tanah. Kalau mau diajak main harus aku tangkap dulu. Tapi sekarang dia sudah semakin cepat saja larinya. Susah ditangkap. Mak belum beli buku baru untukku. Jadi sebetulnya paling enak main boneka dengan Farida. Duduk di bawah pohon yang lampunya kelap-kelip. Kenapa harus ada cacar? Aku betul-betul tidak suka cacar. Ayo, Bu. Lu apa? Satu lagi selesai. Satu lagi terus hubung ya. Ke kantor, Pak. Cerita berikutnya. Ke kantor, Pak. Sepulang gereja, Pak tidak ganti baju.
dan jemur kasur seperti biasanya hari Minggu. Pak harus ke kantor, kata Pak, karena sebentar lagi ada libur hari Natal dan Tahun Baru. Jadi beberapa pekerjaan harus diselesaikan segera. Bagaimana kalau ajak Wila ke kantor? Kata Mak. Mau Wila? Ke kantor, Pak? Oh, aku sangat mau sekali. Seperti apa ya kantor, Pak? Kenapa tidak di rumah saja? Di kantor tidak ada siapa-siapa, cuma aku dan kata Pak. Oh, Pak mau aku di rumah saja. Jangan-jangan aku ke kantor Pak saja. Aku bisa jadi teman Pak dan Om Si di sana. Sungguh. Tidak apa-apa, bawa saja dia. Biar lihat dan belajar hal baru di sana, kata Mak lagi. Ya. Aku mau lihat-lihat kantor Pak nanti. Seperti apa ya kantor itu? Ada siapa di sana? Teman-teman, Pak. Ada buku cerita, mainan? Belajar apa? Tanya Pak. Barangkali aku bisa belajar bekerja seperti Pak, atau belajar atur-atur meja kursi, isi lemari, gambar-gambar atau tulis-tulis seperti Ibu Juwita. Apa saja, pasti ada yang bisa dia kerjakan di sana, kata Mak sambil memainkan rambutku. Kenapa tidak ditemani Mbok saja? Suara Pak sekarang terdengar lebih keras. Dahinya berkerut. Tidak bisa. Siang nanti Mbok mau menengok keponakannya yang melahirkan. Aku sudah janji membantu ibunya Farida memasak. Jadi Wila sendiri di rumah. Farida? Tanya Pak. Dahinya makin berkerut. Cacar, jawab Mak cepat. Kenapa sakit cacar itu lama sekali ya? Aku juga sudah ingin cepat main dengan Farida lagi. Dia harus lihat lampu kecil kelap-kelip di pohon Natal yang kami hias waktu itu. Tapi sebetulnya aku lebih suka ikut ke kantor, Pak. Aku bosan sekali tinggal di rumah. Mak belum beli buku baru juga. Barangkali tukang buat buku sedang libur atau sakit cacar juga. Jadi tidak ada buku baru yang bisa dibeli. Baiklah, Wila ikut ke kantor, kata Pak. Aku melompat-lompat senang. Tapi Pak diam saja. Dahinya belum kembali licin. Ia menggaruk-garuk kepala. Rambutnya yang seperti bulu sikat gigi makin berdiri. Jangan khawatir, semua keperluannya aku siapkan. Jadi pasti tidak repot, kata Mak sambil berlari ke dapur. Pak memandangku dengan alis naik tinggi-tinggi. Sekarang mata Pak kelihatan lebih besar sedikit. Pakai sepatu ya Pak? Pak mengangguk. Ya, tapi cuci kaki dulu, kotor sekali, katanya sambil menunjuk kakiku. Aku berlari ke kamar mandi, menyiram kaki, pakai sendal, lalu cepat-cepat masuk kamar, mengambil sepatu yang disimpan Mak di kolong lemari pakaian. Kolong itu bawah, bagian bawah. Lalu segera kembali ke tempat Pak berdiri. Mak sudah menunggu dengan tas kain di tangannya. Botol minum dan tromol makanannya ada di sini. Juga baju ganti. Siapa tahu bajunya basah, kata Mak. Basah?
Biasa. Ya, kalau dia lari-lari ke sana kemari pasti berkeringat. Bajunya jadi basah. Harus cepat diganti supaya tidak masuk angin. Pak mengangguk-angguk. Tas kain dari Mak disangkutkannya ke bahu. Mak bilang aku akan lari ke sana kemari. Jadi di kantor Pak ada taman. Aku harus tanyakan pada Pak. Jangan-jangan tamannya lebih besar dari halaman sekolahku. Oh, bawa buku juga. Pak mengintip isi tas sebelum keluar rumah. Itu bisa dibaca kalau dia bosan lari-lari, kata Mak sambil merapikan rambutku. Ada buku di tas buat sehabis lari-lari. Berarti kantor Pak memang ada halaman besar. Barangkali bisa buat main bola. Biar aku lihat nanti. Mak mengantar sampai pagar. Pak menggandeng tanganku. Kami berjalan kaki hingga ke ujung gang. Kita naik becak saja ya, kata Pak. Ada 2 becak menunggu di sana. Pak memilih yang atap terpalnya dibuka. Karena becak tak pakai atap. Becak nggak pakai atap, nggak pakai tutupan atas. Angin bertiup membuat rambutku terbang-terbang. Mataku terbuka tertutup kena angin dan rambut. Pak tertawa. Waktu becak semakin laju di jalan, semakin kencang, terdengar bunyi menderung. Aku suka bunyi itu. Ngung 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 ngung. Dan Mak yang memberitahu dari mana datangnya. Karet yang dipasang di bawah tempat duduk. Kalau becak di kayu, angin yang lewat menggetarkan karet dan bunyi mendengung pun terdengar. Wong 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 wong. Bapak, kapan Bapak libur panjang? Anak pengen Bapak ajaan anak ke pelabuhan. Naik ke pelabuhan. Nggih. Anak Ya, mau nanti. lihat belakangnya. Ini mau lihat belakangnya. Barangnya apa? Bapak, Oh, tak boleh masuk sembarangan. sama Bapak. Kalau kita Yes. Pak bilang jalan Johar tidak jauh. Tapi rasanya kami tidak sampai-sampai. di sana. Setelah belok ke kiri, lalu ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan lagi, lurus kanan, kanan dan kiri. Akhirnya becak berhenti di sebuah rumah besar dengan halaman yang luas sekali. Betul kata Mak, aku bisa lari-lari di sini. Ayo turun Wila, kata Pak sambil membayar becak. Aku belum pernah melihat rumah sebesar ini. Jendelanya banyak dan besar-besar juga. Pak mendorong pagarnya yang tidak tinggi dari besi. Bukan kayu seperti pagar rumahku. Pak menggandeng tanganku. Pintu besar yang ada di tengah rumah itu terbuka. Om Si muncul dari balik pintu. Pakai baju putih, lengan pendek dan celana coklat. Oh, ada yang ikut bekerja hari ini, katanya sambil melambaikan tangan kepadaku. Ya, ibunya ada kegiatan di rumah tetangga. Teman baiknya sakit cacar. Dan mbok di rumah libur menjenguk keponakan. Karena kita hanya sebentar, saya pikir tidak apa-apa Wila ikut ke kantor. Om Si mengangguk-angguk, mukanya kelihatan senang. Tentu saja Wila boleh ikut ke kantor, katanya. Apa kabar hari ini Wila? Tangannya terulur. Om Si tersenyum lebar, giginya kelihatan semua, besar-besar dan agak kuning. Bapak, Iya, pasti nggak tahu gosok gigi. Bapak. Kuning. Bapak gigi. Mau jika. Ya ini
But hijau ini, buto hijau panggilannya But ini, gak tahu sikat gigi. Mandi cepat-cepat, gak pernah sikat gigi. Giginya dimakan ular, dimakan ulat. Kayak Valida. Valida, giginya hitam-hitam. Valida giginya hijau. Kabar baik Om, aku membalas dan menyalami Om Si. Jari-jari tangan Om Si panjang dan kurus. Telapak tangannya dingin. Setelah salaman, Om Si mengusapkan tangan ke rambutnya yang jatuh ke kening. Pak dan Om Si berjalan bersama. Masuk lewat pintu yang besar itu, aku mengikuti dari belakang. Mereka langsung omong-omong dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Pasti pakai bahasa Belanda lagi. Melewati pintu itu ada ruangan besar sekali dengan banyak meja berpasangan dengan kursi. Setiap meja ada tumpukan kertas dan sesuatu. Sebuah alat terbuat dari besi. Warnanya ada yang hitam, ada yang hijau tua. Alat itu punya tangkai seperti tangkai sendok di bagian kiri atas. Waktu aku mendekati salah satu meja, pada benda dari besi ini ada banyak huruf bertebaran. Untuk apa ini? Aku mencoba menarik salah satu kancing. Keras. Aku coba tekan. Ternyata kancing itu tenggelam sambil berbunyi tik. Bersama dengan turunnya kancing ada biting besi yang berdiri di bagian dalam, dari bagian dalam alat ini. Aku tekan kancing lain, bunyi tik terdengar lagi dan biting besi berdiri lagi. Apa ini? Aku letakkan kedua telapak tanganku menutupi dan menekan semua kancing huruf-huruf itu. Tiba-tiba ada banyak biting besi yang berdiri. Wah, ini mesin ketik Wila untuk menulis, kata Pak sudah ada di sampingku. Dia mengangkat tanganku dari kancing-kancing berhuruf itu dan menurunkan semua biting besi yang terangkat karena kancing-kancing yang aku tekan. Mesin ketik untuk menulis. Menulis pakai kancing-kancing huruf dan biting-biting besi itu. Bagaimana caranya? Pak, aku mau tulis pakai mesin ini, kataku. Aku dengar suara Om Si. Ajaklah ke meja kerjamu, Kotio. Mau ke, iya, Tio namanya siapa? Bapak Inabila namanya Tio. Mau ke meja Pak sekarang atau nanti setelah lari-lari, bilang. Lari-lari? Aku bisa lari-lari di mana saja dan kapan saja, Pak. Tapi mesin tik-tik dengan kancing huruf dan biting besi ini cuma ada sekarang di kantor, Pak. Jadi aku mau menulis dengan mesin ini saja sekarang. Pak berjalan menjauh dari meja tadi, terus ke dalam, melewati banyak meja lain dan banyak mesin tik. Lalu di depan sebuah ruang kami berhenti. Ia merobos saku, mengeluarkan kunci kecil dari saku celananya dan membuka pintu ruang. Ini tempat kerja Pak, ini meja Pak, katanya. Dalam ruang itu ada meja yang tidak terlalu besar. Di atasnya duduk dengan gagah sebuah mesin ketik warna hitam. Sedikit lebih besar dari yang ada di meja tadi. Tangkai sendoknya juga lebih besar. Lalu batang hitam yang ada di atas lubang biting-biting juga lebih panjang.
Kancing hurufnya berwarna putih dengan sedikit warna kuning dan coklat di pinggir-pinggirnya. Mesin ketik ini punya Pak. Punya kantor, tapi Pak pakai untuk bekerja setiap hari. Kata Pak sambil membuka lemari bukunya, mencari sesuatu di sana. Pintu lemari ditutup, lalu ia pindah ke meja besar. Ada tumpukan banyak kertas di sana. Ia mencari-cari lagi, tak menemukan yang dicari. Pak berjongkok membuka laci meja kecil itu. Nah, ini dia, Pak berteriak senang. Ia bersandar di meja kecil, membaca lembar-lembar kertas yang berhasil ditemukan itu. Tangannya masuk ke kantong celana, mengambil rokok, menyalakan korek, dan merokok sambil membaca. Aduh, kalau sudah merokok, pasti Pak akan membaca banyak kertas nanti. Pak, aku menarik kursi dan duduk menghadap mesin itu. Pak masih merokok dan terus membaca. Aduh, kelihatannya Pak lupa kalau ia akan memperlihatkan bagaimana mesin ini menulis. Ayo Pak, tulis pakai mesin ini. Ku tepuk-tepuk mesin di meja tulis. Ku tepuk-tepuk mesin di meja tulis, Pak. Apa? Tulis pakai mesin? Oh iya, ayo. Pak meletakkan kertas-kertas yang ada di tangannya dan mengambil sehelai kertas yang diselipkan di celah dan Pak meletakkan kertas-kertas yang ada di tangannya dan mengambil sehelai kertas yang diselipkan di celah batang melintang warna hitam itu. Krek, 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 krek. Pak, krek, 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 krek. Pak memutar bulatan di kanan batang itu. Kertas muncul sedikit di bagian depan batang itu. Sendok ditarik, kertasnya naik. Lalu Pak menekan kancing huruf itu. Cepat sekali. Biting-biting juga melompat keluar sama cepatnya. Wila, lihat. Pak menunjuk kertas yang sedikit muncul tadi. Sekarang sudah ada tulisan di sana. Seperti tulisan di buku, di koran. Hari ini Wila ikut ke kantor dan mau mencoba mesin tik. Aku baca tulisan di kertas itu. Pak tertawa senang. Sendok kembali ditarik. Kertas naik lagi. Pak menekan kancing huruf dan keluar tulisan lagi. Aku tertawa membaca tulisan baru di kertas itu. Apakah Wila sudah tahu mau menulis apa dengan mesin tik ini? Aku mau mencoba sekarang ya Pak. Pak mengangguk dan menarik sendok besi. Kertas keluarlah. Kertas naik lagi. 10 jari kuletakkan di kancing-kancing itu. Aku tekan dan semua biting melompat. Bukan begitu caranya Wila. Cari dulu hurufnya lalu tekan tik tik tiknya. Bukan begitu caranya Wila. Cari dulu hurufnya lalu tekan satu-satu, kata Pak. Tapi aku mau seperti Pak. Kalau mau cepat seperti ini, Pak bicara sambil mengetik tanpa melihat kancing-kancing itu, kamu perlu belajar dan latihan mengetik dulu. Perlu waktu agak lama. Satu lagi masih banyak.
sedikit lagi. Sedikit. Sekarang karena baru bertemu dengan mesin ini, kamu mulai tekan satu-satu saja. Bisa? Pak menyontohkan dengan menekan kancing itu satu-satu, lembut sekali. Tentu bisa. Aku pilih huruf-hurufnya. Aku tekan satu-satu. Hore, aku bisa. Tapi kenapa tulisannya bersambung menjadi satu? Tidak seperti hasil tulisan Pak yang bisa dibaca seperti di buku-buku itu. Pak memberitahu, setiap selesai satu kata, tekan spasinya yang panjang di bawah ini. Ayo dicoba. Pak, betul, setiap kali spasi ditekan, huruf-huruf tidak tersambung lagi. Ini spasi. Kantor, spasi. Pak, spasi. Pak, spasi. Pak, spasi. Mak, spasi. Farida, spasi. Dul, Spasi. hore. Siang itu aku terlalu sibuk ketik-ketik sampai tidak sempat lari-lari di halaman. Aku berhenti sebentar untuk makan. Bekal yang disiapkan Mak. Itu pun karena diingatkan Pak. Kalau tidak, aku pasti masih sibuk ketik-ketik. Karena Pak, Ana mau ini Pak. Apa? Mau ketik. Ana mau ketik-ketik. Ana mau tulis Bapak sangat rajin, anaknya sangat rajin, anaknya suka adik, anak sayang keluarga. Oh. Selesai. Anak mau itu. Hore. Oh. Waktu pekerjaannya sudah selesai. Pak mengajakku pulang sekarang. Tapi aku masih mau di kantor, Pak. Aku belum selesai ketik-ketik. Kalau pulang nanti saja, boleh Pak? Sebaiknya sekarang, sudah sore. Ayo siap-siap. Jadi aku harus tinggalkan mesin ketik ini sekarang. Kalau mesin ketiknya dibawa pulang saja, bagaimana Pak? Tidak bisa, Wila. Mesin ketik ini punya kantor. Ayo. Jadi aku betul-betul harus pulang. Mesin ketik tidak bisa dibawa pulang. Kalau begitu aku harus ke kantor Pak lagi. Kalau kertas ketik-ketiknya boleh aku bawa pulang Pak? Boleh. Sini biar Pak bereskan. Nanti kita perlihatkan pada Mak apa yang sudah kau kerjakan di kantor Pak. Kertas yang penuh tulisan buatanku dilepas dari mesin tik, dilipat dan dimasukkan Pak ke dalam amplop. Kapan-kapan aku boleh ke kantor Pak lagi? Boleh. Aku mau pinjam mesin tik Pak ya? Oh boleh. Aku senang sekali. Pak, aku dan Om Si keluar kantor bersama. Aku dan Pak pulang naik becak lagi. Om Si naik sepedanya yang berbunyi tik 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 setiap kali pedalnya didayung itu. Aku ingin kami cepat sampai rumah. Aku ingin ceritakan mesin tik itu pada Mak. Aku juga akan bilang pada Mak kalau besok aku mau ke kantor Pak saja, tidak usah sekolah. Siapa di rumah? Sampai di rumah, Mas sedang sibuk di dapur menghangatkan makanan. Mak, tadi aku main mesin ketik di kantor Pak. Aku bisa ketik-ketik, tulis macam-macam. Tik, 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 tik. Yeay, lagi. Supaya hurufnya tidak dempet-dempet, ada spasi, Mak. Tik,
hurufnya langsung tidak dempet. Lalu kalau sudah sampai di ujung, mesinnya berbunyi ting. Aku harus tarik tuh tangkainya, nanti kertasnya naik sendiri. Tik 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 tik. Wah, menyenangkan sekali ya. Ya, Mak mau baca ketikanmu? Ya, Mak mau baca ketikanku. Mau, mana dia? Pak sudah ada di sampingku, menyodorkan kertas-kertasku. Mak membaca satu-satu. Dia tertawa senang. Bagus sekali. Aku suka ketik, Mak. Ya. Mak tahu. Aku mau ketik-ketik lagi ya, Mak. Boleh. Besok boleh, Mak. Besok. Ya, besok aku ikut Pak ke kantor ketik-ketik lagi. Besok hari sekolah. Besok juga hari kerja. Pak pasti sangat sibuk. Minggu depan saja. Minggu depan masih lama, Wina. Sekarang mandi, habis itu kita makan. Ada bandeng. Kenapa harus mandi? Karena aku tidak mau pergi-pergi. Kenapa harus makan? Karena aku tidak lapar. Aku cuma mau ketik-ketik. Ayo satu lagi. Pun selesai jam 9. Cepetan. Oh, setengah 10 bulan. Cepetan. Ya, karena mak Ayo. bisa main